Sabda Nabi itu kan ar-rashi wal murtashi finnar. Sogok, menerima sogok itu enggak ada argumentasi pembenar lain kecuali keduanya dalam neraka. Yang ulun sendiri sebagai komisioner KIP Aceh 2018-2023, ulun berharap bahwa isu itu ada endingnya. Gelar perkara dengan status akhirnya adalah itu sedang ditingkatkan statusnya ke penyidikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Rakalom PTM, alhamdulillah merumpam nenggelontuan Indah Rastika Sari uronya ba episode ke-97 tahun ketiga edisi Senin 24 Juli 2023 Kutrip kanam PTM, dan kalinya dengan isu yang hot seperti biasanya dengan tema khas PTM yaitu dugaan setoran 300 juta. Wow, bukan sedikit tercium ke penyidik. Benarkah peran partai lokal obrak-abrik pencalonan anggota Komisioner Independen Pemilihan ataupun KIP Aceh? Kita akan membahas ini bersama dengan Tengku Akmal Afzal, SHI. Beliau merupakan anggota KIP Aceh dari periode 2008 hingga saat ini. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Merumpok lom? Jerah. Balik lom PTM. Ya. PTM-nya satu media santai tapi bisa mengedukasikan masyarakat dengan berbagai macam hot issue yang sedang berkembang di Aceh. Santai mengedukasi dengan hot issue. Iya, benar sekali. Nyan, banyak hot issue-nya merah tak headline nengku. Drone yang orang dalam yan. Ya pengalaman le dengku. Lertoh juta lertoh juta pemasaran, lertoh pupadi pemasaran. Tapi Indah langsung menebak pemasaran. Seakan-akan kan yang tebakan drone, lon sendiri ikut menyiapkan. Kan kedua periode ya, Kak merasakanlah kiban dengku. Angka itu ya. Sebenarnya persoalan isu tentang ada kos yang harus disiapkan oleh calon anggota KIP itu terakhir beredar itu di saat periode kedua ketika Lun memasuki ke KIP kembali di periode kedua, yaitu di 2013 ke 2018. Tapi pada saatnya ulun tuan hanya lulus hanya sampai pada tingkatan ujian tulis. Tapi ketika 2018 ke 2023, isu tentang adanya transaksional itu semakin mengental, semakin mengkristal, sehingga pasca Lun terpilih menjadi anggota KIP periode kedua, yaitu 2018 ke 2023, nyan haik Lun terima telepon orang-orang yang selama ini mereka segan ya, mereka menghormati Lun, mereka menempatkan saya sebagai sosok yang jadikan panutan. Tapi pada saat bersamaan dia telepon, dia dengan beraninya mengatakan, Tengku Akmal kemarin bayar berapa? Yang ladum, Tengku Akmal Boka habis kepi yang kapatang tu. Bahasa kamu belade. Bahasa jame. Ya. Sehingga Lun sendiri merasa malu pada diri saya sendiri, walau pada hakikatnya saya tidak membayar Rp1 pun. Tengku Akmalnya nan Tengku yang berada Tengku, Rp1 pun tidak ada membayar. Saya tidak bertransaksi untuk membayar agar saya mendapat posisi itu. Pada masa seleksi pertama hingga saat ini. Kalau seleksi pertama saya 2008 dengan 2013 itu nggak ada isu tentang pembayaran. Tidak ada isu tapi terjadi? Tidak ada. Karena pada waktu itu 2008 itu adalah seleksi perdana kami oleh DPR. Waktu itu memang belum ada partai lokal. Nah, partai lokal adanya di 2009. Kami adalah anggota KIP perdana yang direkrut oleh DPRA
pada saat itu nggak ada sama sekali rupiah yang berbunyi. Nggak ada. Nyo padum jo be tak pegah dilakepeng ke getanyo, leh dipilih anggota dewannya ibayi lam iya ke getanyo. Nyan cik aja lah. Nyan 2008. 2008. Tapi seiring dengan perubahan, terus berimprovisasi lah ya, sehingga saya di 2008 ke 2013 memang tidak ada bicara nominal, apalagi mendengar suara uang. Tapi ketika 2013 ke 2018 ada isu-isu bahwa Tengku Akmal hana persiap kampanye sehingga hana lewat, gitu kan? Tapi itu kan isu. 2018 ke 2023 justru bukan hanya lagi isu, tapi orang menelepon saya mempertanyakan yang pertanyaan yang itu betul-betul membuat mereka terbangun distrust kepada saya. Karena udah jelas isu itu berkembang. Nah, itu kan menunjukkan masifnya isu pembayaran dalam satu jabatan komisioner KIP Aceh itu. Diurung tanyongnya hana kepikir lenyo Tengku bahwa topi dengan mimbar Jumat itu bagi saya sakral, yang sehingga proses membayar satu jabatan itu adalah perbuatan yang paling tercela dalam pandangan Allah. Sampo anuronyo. Okay. Ya mungkin ya indah mengundang lon keno, juga bahagian ingin memastikan lon bayi penhan. Tidak, saya tidak bayar 2018. Tidak bayar Rp1 pun. Tidak bayar Rp1 pun. Tapi ingat, 2018. jangan berbicara kalau kita maju ke anggota KIP tidak keluar kos. Oke. Tapi itu tidak dihitung dari uang yang dikeluarkan untuk menjadi komisioner KIP. Keluar kos itu kan sama ngon tanyo jak berbisnis. Awati tanyo jak terbit ulua kan dapat sama Honda. Awati tanyo duduk pak warung kopi, kau hana mungkin tanyo laki bantu bak gop, i kopi tanyo gop bayi. Biaya operasional kita itu sebuah keniscayaan. Oke, berarti yang Tapakat ngon merumpok pak warung kopi, laki tulung. Tapi kalau memberi uang nyepat peng sebagai kompensasi untuk nepilih lon thingo, atau kalau nepilih lon nyepat peng kompensasi, saya tidak memberi Rp1 pun. karena Tengku harus jelas, karena ya mirip karena yang dilakukan mestinya operasional kan buno. Biaya operasional. Ini operasional untuk bayi peng-i atau untuk baju. Bukan, artinya biaya operasional kita. Ketika tanya terbit dari rumah, tanya ingin berharaplah orang membantu kita. Kan ada laki tulung, jak ada duk warung kopi tiat. Kan ada laki tulung. Rumah warung kopi tanya laki tulung mbak goknyan. Kopi goknyan, pun tanya bayi, pun goknyan bayi. Kopi tanya nyo. Iya. Itu hal yang lumrah. Ya kan, kalau tanya jak rumah ji, rasa ji, okeylah bahwanya ditanggung oleh rumah. Tapi punya dapat kaduk pak warung. Tapi yang berbicara sekarang ini, apakah angka 200, apakah angka 300, atau ada yang mengeluarkan isu angkanya kali ini lebih daripada 500. Persoalan angka yang dimaksud oleh para masyarakat sekarang seakan-akan ada uang yang sebegitu besar diberikan kepada sosok tertentu untuk memastikan dia dapat masuk 7 besar. Menurut Ron Tengku, sebagai komisioner yang kedua periode, itu bid angka langsung menuju inflasi kan dari 2 nah 200 nah lerto bahkan sampai di atas 500-nya kiban cerita. Nah, kan sesuai dengan perkembangan zaman ya. Zaman memang menarik, di KIP itu ada yang seksi ya. Sehingga orang melihat seakan-akan di KIP itu besar pendapatan, padahal tidak. Berapa Tengku? Enggak sampai 20 juta. Tidak sampai 20 juta per bulan. Artinya 15 juta ke atas. Ya, 15 juta ke atas. Nah, kalau kita lihat dari sisi pendapatan itu, kalau sekiranya kita mengeluarkan kos di atas 200 juta, nyan menyokon tak cemucu, haid atau penga. Nah, yo pangkai mau tetap bayinya. Han, munyo dari sisi lagi lon. Makanya lon kenapa lon harus mempegang? Han mungkin lon bayi karena saya mengandalkan gaji tok dari segenap pendapatan gaji tok. Terus dengan gaji tok hana truk 20 juta. Kalau dapat duit peng 200 juta, maka berapa tahun harus kita paju pada BJ? Apa yang jadi kewa bak syaitan? Baik lagi Ron Tengku. Nah, makanya kan hari ini Periode. isu tentang masalah uang yang beredar tentang perekrutan anggota KIP ini adalah isu yang terus bergulir.
yang ulun sendiri sebagai komisioner KIM Aceh 2018-2023, ulun berharap bahwa isu itu ada endingnya. Nah, bagaimana ada endingnya? Kalau memang sampai kepada penyidik, polisi harus memeriksa agar polisi bisa melakukan gelar perkara dengan status akhirnya adalah bahwa itu tidak benar. Oke. Atau status akhirnya itu sedang ditingkatkan statusnya ke penyidikan. Baik. Masyarakat kan menunggu. Tapi kalau terus ini tanpa ada hentinya, yang terjadi apa? Saya yakin di antara setiap periode anggota KIP yang direkrut, baik di Depel DPRA maupun DPRK, saya hakul yakin ada personal terbaik yang dia tidak mengeluarkan kos dalam bentuk transaksional. Itu habis telepon tele urung-urungnya betul kan bayu dengku. Nah, ketika ada di antara 1, 2 atau beberapa orang, atau memang ada sebahagian besar yang mereka tidak bertransaksi dalam jabatannya karena memang dia punya kemampuan, skill dan pengalaman, lantas saya bertanya dalam hati nurani saya, tegakah kita melabelkan mereka bahwa kedudukan yang mereka dapat dalam anggota KIP itu mereka beli dengan cara-cara yang culas? Tentu ini tidak sportif. Berarti skill itu dan kemampuan itu utama, tapi apakah betul tidak perlu dengan kekuasaan orang-orang sekitar, Tengku, orang-orang dalam, Buno? Dewasa ini agak berat Indah untuk sebab bahasa Buno. Bahasa terakhir, perlu integritas untuk menjadi anggota KIP, karena KIP ini kan bertanggung jawab terhadap proses tahapan penyelenggaraan pemilu, baik DPR, Presiden, DPD hingga pemilu kepala daerah, pilkada. Kalau seandainya yang menjadi komisioner itu adalah orang-orang yang punya orientasi pragmatis, yang dia menggadaikan integritas, maka pemilu nanti akan dicederai oleh penyelenggara itu sendiri. Maka syarat pertama itu integritas. Yang kedua, profesionalitas. Ya. Profesionalitas itu dia punya kemampuan nggak, ahli nggak? Hanya kita masuk kepada 3 saja. Integritas, profesionalitas, tapi yang terakhir ada satu lagi yang paling penting dewasa ini. Orang bilang selain integritas, moralitas adalah isitas. Nah, apakah isitas itu untuk membayar jabatan tersebut atau isitas itu dipakai untuk operasional? Oke. Menyatakan isitas orang ke operasional. Anak tu macam isitas. Nah, gimana? Leading Secretary Komisi SA, dalam ketentuan perundang-undangan, KPU itu KIP itu direkrut oleh tim pansel yang dibentuk oleh DPRA. Dalam hal ini didelegasikan kepada Komisi A. Komisi A membentuk tim sel, 21 dari hasil seleksi tim sel baru diberikan kepada Komisi A. Komisi 1. Komisi 1, ya. Dan yang menarik kemudian, Wakil Ketua Komisi 1 ya, itu sempat memposting di media sosial beliau, nya nanang getulis ngempul pennya kiban ceritanya pelek tahapan ji ho katro ho pejit nan yang lain ketik. Nah, ini yang membuat heboh. Kalau periode saya ini kan cerita pengalaman ya. Kalau periode saya 2018 itu 2-3 hari menjelang akhir pleno Komisi 1, hal yang lazim itu terjadi. Apa istilahnya itu? Jadi cek ombak. Diti oleh 7 draw. Kira-kira dari poh 10 bungohnya ke poh pun untuk nyo 7 draw. Untuk poh put ke poh 12 malam, itu alam yang lain. Itu 2018 itu sempat beberapa versi. Dan pada bawah versi Rengku. Nale yang lu depul. Dan ketiga versi di 2018 itu enggak ada nama Akmal Afzal. Ilon ka pasrah. Batiran anugerah. Anugerah wa makaru wa makarallah wallahu khairum makirin. Mereka punya rencana, Allah juga punya rencana. Ilon kebetulan matching rencana Allah. Berarti udah singa mulpen deh. Hana memang Hana. Memang saya tidak masuk dalam nama yang beredar. Tapi beredar nama itu
bongkar pasang. Maksudnya poh siploh bungo ke poh put Mesir 7 donya tamong indah, tamong tunggu aku, tamong orang lain yang hana tamong tunggu aku malu misalnya kan. Untuk poh put ke poh 12 malam itu lain lagi 7-nya. Berarti berdasarkan waktu. Walaupun nanti ada yang 7 itu 4 yang bertahan nama, ada 3 berganti. Nanti yang besok berganti lagi. Nah, termasuk ketika habis pleno, ya, nyaris nama yang beredar itu 50% benar, 50% adalah nama baru. Termasuklah saya yang tamong di luar dugaan. Oh, nama Ran akhirnya masuk. Itu 2018. Okay. Nah, ironinya di 2023 ini, apa yang disampaikan oleh salah seorang anggota Komisi 1 tersebut, bahwa beredarnya nama 7 calon anggota KIP itu sebelum diplenokan, beredarnya 1 hari sebelum ditetapkan, tidak terjadi perubahan sama sekali, nyaris 100%. Berarti hendak bongkar pasang lagi Ron. Apakah itu memang nggak pakai cek ombak, memang langsung kayak gitu? Itu adalah mekanisme yang saya sebagai komisioner KIP Aceh 2018-2023 menghargai setiap langkah-langkah yang dilakukan oleh Komisi A. Karena kalau dianggap itu in prosedur, ya tentu akan ada upaya hukum dari para pihak. Okay. Tapi sampai dengan saat ini, saya dengar informasi sudah sampai kepada Bamus dan Senin ini akan dilakukan paripurna. Mudah-mudahan dalam waktu dekat DPRA akan segera mengusulkan kepada KPU RI untuk di SK-kan dan tidak begitu lama kekosongan KIP Aceh ini akan dilantik oleh PJ Gubernur. Oke, dengan nama-nama yang tidak berubah dari sebelumnya. Ya. Itu mungkin tinta atau nama yang kuat ya. Tinta, KB tinta ada gimana? Artinya kemudian 7 orang ini kenal dengan mereka. Yang nggak kenal saya 2 ya. Yang Khairun Nisa dengan Ahmad Rizal. Ahmad Mirza. Ahmad Mirza. Tapi saya dengar dia juga rekan yang pernah aktif ya di Banda Aceh. Tentu saya tidak membreakdown personal ketujuh komisioner yang dipilih. Saya punya keyakinan bahwa ketujuh yang telah diberi kepercayaan oleh Komisi A itu mampu untuk mensukseskan sisa tahapan ini. Okay. Walaupun kita katakan sisa, tapi esensi tahapan itu nanti adalah pasca November dari ini. Situ. Iya. Dimulai dari. Maka kalaupun ada misal saudara Ahmad Mirza dengan saudari Khairunisa merupakan orang pendatang baru di ranah penyelenggara, kalau mereka masih punya semangat untuk meningkatkan kapasitas dan mau belajar dari pengalaman-pengalaman Agusni, pengalaman-pengalaman si Saiful, kemudian juga ada si Sayuni, Hendra dan si Iskandar itu juga merupakan sahabat kita yang sudah lama di KIP Aceh Timur. Artinya kelima yang lainnya sudah senior. Ya, sudah punya pengalaman sebagai penyelenggara. Sehingga kalau 2 ini adalah pendatang baru, mereka mau bersinergik dengan 5 ini, tidak begitu lama mereka akan bisa berjalan secara kolektif. Artinya 2 ini lebih junior daripada yang 5, Tengku. Betul. Berarti harus adaptasi itu pesan Tengku. Ya. Tapi bagaimana kemudian mindset 300 juta yang Tengku? Nah, tentu saya sebagai sahabat mereka menunda HP ya. Ini kan harus bisa dipilah-pilah. Ya. Kalau isu saja indah, isu saja tanpa ada pembuktian, tentu ini kan akan menjadi bola liar. Maka ini semua pihak punya kepentingan. Yang bicara ini kan berawal dari salah seorang anggota Komisi 1 tersebut. Okay. Yang bicara di media justru soal angka dan menyebut angka, tentu pernyataan ini tidak bisa dianggap angin put raga preh tanpa bekas. Nah, kalau ini merupakan bahagian daripada isu yang patut untuk diklarifikasi, sedianya internal dari DPRA, dalam hal ini Komisi 1,
itu bisa melakukan klarifikasi terhadap pernyataan salah seorang anggotanya. Yang kedua, DVRA sebagai lembaga yang mengusul kepada KPU RI, tentu tidak kita berharap stempel seakan-akan 7 ini bertransaksi itu melekat dalam mindset masyarakat yang berefek distrust, ketidakpercayaan publik. Pertama, ketidakpercayaan publik kepada DPR. Yang kedua juga akan berdampak ketidakpercayaan publik kepada penyelenggara. Maka hal ini, saran saya, ini harus dituntaskan. Dengan catatan, beri terus ruang kepada 7 yang telah di pleno dan di paripurna nanti untuk di-SK-kan oleh KPU, mereka ini terus bekerja. Tapi proses ini tetap berjalan secara sinergik. Penyelenggara dilantik dan terus bekerja, kemudian proses ini jangan dianggap cukup dengan berita sampai di sini tanpa ada penyelesaian yang jelas. Karena masyarakat kan, asumsi masyarakat kan lihat terus. Makanya saya selalu menyampaikan kepada teman-teman, ketika menjadi anggota KIP Aceh itu, atau menjadi penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu, harus bisa mentasbihkan diri kita bahwa kita adalah orang yang betul-betul menjalankan azas penyelenggara yang mandiri. Kita memang dipilih oleh partai-partai yang tidak terlepas, kalau di Aceh ini tidak bisa terlepas dari adanya partai nasional dan adanya partai lokal. Beda dengan kami 2008 dulu. 2008 belum ada partai lokal. Yang pilih kami hanya partai nasional. Tapi 2013, 2018 hingga 2023 ini telah terlibat partai nasional dan partai lokal. Semua orang menunggu kepastian ini. Apakah isu ini terus hanyut bagaikan es yang mencair, tak ada kenangan apa-apa, atau memang ini kita hentikan informasi ini karena itu semua adalah hoax. Itu semua hoax, Tengku. Tapi apakah hoax keluar dari hoax? Ya, apakah itu hoax ketika keluar dari salah seorang anggota komisi 1? Ya, itulah yang saya pertanyakan. Makanya saya sampaikan tadi, ini harus ada upaya. Kiban ngecerita hoax dan Kiban logikanya ketika yang ngomong itu tadi, itu justru mereka yang memilih atau mereka yang terlibat untuk nama-nama yang akan menjadi komisioner. Makanya itulah yang saya sarankan tadi. Yang saya sarankan tadi harus ada titik ending. Titik ending itu kalau merasa DPR ini sudah disudutkan oleh efek pernyataan salah seorang anggotanya, mereka harus berani mengeluarkan pernyataan bahwa itu benar atau tidak. Atau polisi yang sudah, saya dengar ada yang melapor kepada polisi. Ada yang melapor. Sebenarnya ini harus juga ada titik akhir. Apa hasil penyelidikan mereka? Kalau tidak, bola liar ini akan sulit dihentikan. Saya sebagai penyelenggara 2018-2023 itu merasa terganggu. Pertama, merasa terganggu bahwa mengeneralisir setiap orang menjadi anggota KIP, tak akan pernah dapat duduk sebagai komisioner KIP kalau tanpa bayar. Ini kan menjadi rugi saya. Karena kenapa? Jabatan saya di KIP itu hanya 5 tahunan, sementara peci dengan kepercayaan umat kepada saya untuk menyampaikan kebenaran dan dakwah itu unlimited. Makanya saya selalu sampaikan, yang saya jaga itu adalah haba dengan but besare. Ya. Jangan saya ngomong ini halal, ini haram, tapi saya tidak bisa dalam pelaksanaannya membedakan antara haram dan halal. Nah, inilah kepentingan bahwa saya mendorong ini harus ada titik temu. Titik akhir maksud saya. Harus ada titik akhirnya. Ya. Nantengku yang berat. Bagaimana drone kemudian di mimbar berbicara tentang yang baik, yang buruk, jelas semuanya. Benar sekali. Jelas semuanya. Yang menurut Tengku, mesti. Ini contoh seandainya uang itu ada ataupun memang jabatan dibeli, bukan hanya KIP misalkan. Yang Kiban pandangan Ron sebagai Tengku Akmal.
Sabda Nabi itu kan ar-rashi wal murtashi finnar. Sogok, menerima sogok itu enggak ada argumentasi pembenar lain kecuali keduanya dalam neraka. Cuma hari ini sebahagian orang merasa bahwa memberi itu dengan alasan mendapat sesuatu jabatan atau pekerjaan, mereka menafsirkan dengan makna kompensasi lain sebagainya. Pada hakikatnya, memberi kepada seseorang dengan iming-iming sesuatu, bagi saya tetap ar-rashi. Sama dengan saya sering mengingatkan, jangan terlalu banyak orang-orang yang menerima fakir tapi membagi 30% kepada yang memberi fakir. Bagi saya itu sama. Hai, Tengku lakukan, Tengku juga sama. Artinya menyerah bagi 50%, 50%-nya hari ini? Tetap bagi saya haram. Dasar apa kita berikan? Kalau memang kita mau membantu dia atau kita ingin dibantu, enggak boleh ada ikatan dengan persentasi dari dana yang diberikan. Begitu juga saya meraih jabatan, meraih kedudukan, saya selalu mendorong siapapun. Karena kalau sudah kita naik, kita miliki jabatan itu dengan cara-cara yang improsedur, dengan cara-cara yang culas, maka keseharian kita itu akan terlegasi, terwarisi perilaku-perilaku yang culas juga. Perilaku-perilaku yang culas. Kan logika saya kan gini, kalau saya harus bayar kemarin 2018 misalnya, saya harus bayar. Apakah 100 atau 200 juta? Nyan hanjitna lundu ibanda Aceh nyo, payah butiti uro bena SPPD. Hana aku temai fikir lun untuk aku kerja tahapan, payah aku fikir tohlom urung pemenang tender beri mejuk fee ke lun. Karena kenapa? Angka 100-200 juta itu kalau kita harapkan kita tutup dari gaji yang diberikan oleh pemerintah, sungguh tidak akan pernah cukup. Makanya kan penjen iwa kesehatan penginsan memputar-putar manusia sulit ke pangkai kanjai ke laba menyembuh dengan intan dalam kubang tetap percaya. Dan yang di luar operasional lagi benar dengkunya beda ya. Yang untuk tapi Indah kan nggak boleh juga mengaitkan kata-kata operasional saya diulang-ulang sampai beberapa kali seakan-akan Indah masih punya dalam mindset Indah uang operasional itu bahagian daripada semi memberi, bukan itu. Ini uang operasional itu adalah ketika kita mau menyiapkan diri menjadi calon, peng fotokopi, peng tes kesehatan, peng tes narkoba. Oke, itu termasuk juga dalam bagian operasional. Itu kan nggak mengalir kepada salah seorang anggota dewan, tapi itu kan keluar kepada siapapun yang modal kita. Iya. Makanya saya ingin lewat FEHTEM ini mengedukasi kita semua. Tolong hentikan mindset seakan-akan nggak menjadi anggota KIP kalau tanpa isi tas. Saya ingin ini dihentikan. Karena sungguh banyak orang-orang profesional. Sungguh banyak orang-orang yang berintegritas. Cukup dua tadi, integritas dan profesional. Iya. Karena azas penyelenggara itu nggak ada isi tas. Kalau lobby biasalah Tengku ya. Lobby itu bahagian kita. Sama juga kita ingin dekat dengan Allah, harus dekat dulu dengan Nabi Muhammad. Kita ingin dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dulu dengan zuriatnya. Kita ingin dekat dengan zuriatnya, dekat dulu dengan sahabat-sahabatnya. Kan begitu. Kita ingin dipilih oleh anggota dewan. Kita kan juga harus dekat dengan istrinya. Kalau dua istrinya, istri kedua, istri ketiga. Kan berapa anggota dewan punya istri? Kita harus dekat semua. Kenapa? Karena bisa jadi yang asin permohonan kita itu lewat istrinya. Oke. Berarti dengan pendekatan manusiawi itu saya pikir nggak ada batas yang harus dihentikan. Tapi pendekatan-pendekatan pragmatis, transaksional itu harus dihentikan. Karena negeri ini akan kita warisi ya. Anggota KIP ini akan kita warisi kepada generasi-generasi yang di kabupaten kota, 23 kabupaten kota itu punya sumber daya yang punya kapasitas. Yang mereka sudah mengukir sejarah, mensukseskan pemilu demi pemilu. Ada yang sudah 2 periode, ada yang sudah pindah ke Pangwasli. Mereka sudah cukup matang pengalaman. Tapi mau menaik kelas ke provinsi, kalau mereka berpikir nggak ada isi tas, nggak bisa menjadi anggota KIP, kan aja deh. Habis tuh. Nah, makanya stigma bahwa menjadi anggota KIP harus berbayar itu harus dihentikan dari sejak sekarang. Artinya ada atau tidak Tengku yang Tengku lihat? Saya pada posisi tidak menginvestigasi itu karena saya hanya merasakan
2008 saya tidak pernah mendengar isu itu. 2018 saya ditanyai, Tengku Akmal berapa habis? Saya jawab, saya tidak membayar 1 rupiah pun. Atau sampai di posisi Tengku pernah mendengar bahkan yang lain. Tentu saya tidak etis kalau saya mendengar terus saya bicara di FEHTEM, saya mendengar sebulan bayar sekian, sebulan bayar. Karena kenapa? Mendengar tanpa tabayun itu mencederai hak-hak privasi orang lain. Baik. Biarlah media mainstream seperti FEHTEM ini mengedukasi dan mengadvokasi agar kalau ini sebatas isu segera dihentikan. Tapi kalau ini adalah punya bukti-bukti yang otentik menuju sebuah fakta, ini harus ada penyelesaian. Harus ada penyelesaian. Dan tadi cukup 2 Tengku ya, integritas dan profesionalitas. Terima kasih Tengku Akmal. Baik Indah. Wateji, kesempatan ji karena balik long PEHTEM, cerita-cerita tadi luar biasa Tengku. Jadi nyoho rencana. Harga biasa kita selama tabut jarongon tabut gaki, Allah beri rezeki 20 per jam unlimited. Masya Allah. Ya, maka itulah yang Lun Sabi Lun sampaikan, menyatanya mengon intan lam kubang dama cahaya, menyesulit ke pangkai kanjai cok kelabah. Maka Lun jaga ritme udip lunyo, perlu ada jabatan, tak perlu berbangga diri, ketika habis kekuasaan tak perlu minder hati. Kita semua hidup ini dinikmati. Semua hidup ini dinikmati. Benar sekali. Terakhir ada lagi closing statement-nya Tengku? Nah, saya berharap dengan FEHTEM ini jangan pernah berhenti untuk mengadvokasi hak-hak masyarakat dan menyampaikan kebenaran. Sesungguhnya hari ini kadang-kadang kebenaran itu menjadi hal yang tabu, yang banyak orang tidak mau lagi diperjuangkan, apalagi mereka berbicara. Tidak mau mereka bicara, apalagi mereka perjuangkan. Menunjukkan apa? Kebenaran hakiki ini akan menjadi barang langka di suatu saat. FEHTEM yang sudah bertahan sekian tahun hingga ratusan episode sudah berjalan, kita punya keyakinan bahwa hak publik dan kebenaran hakiki harus diperjuangkan sampai dengan napas kita berakhir. Terima kasih apresiasinya Tengku Akmal. Tengku Akmal Afzal SHI, Komisioner KIP Aceh periode 2008 sampai hari ini. Terima kasih banyak Tengku. Sehat-sehat HB, bersukses. Amin. Terima kasih juga untuk Anda, rakan FEHTEM, dan pastinya jangan lupa subscribe, komen-komen yang positif yang membangun untuk Aceh. Saya Lun Tuah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sampai jumpa.